malam adik-adik. Ketemu lagi pagi hari ini dengan Tante Indra, dengan Tante Ros, dengan Kaili, dan Kakak Jessica. Apa kabar adik-adik hari ini? Luar biasa, dahsyat, di positif, bagus. Adik-adik, kita mau mulai ibadah sekolah minggu pagi hari ini. Tapi sebelumnya Tante Indra mau ajak adik-adik semuanya buat berdoa. Yuk semuanya duduk yang manis, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat pagi hari ini. Sebentar Tuhan, anak-anak-Mu hendak memulai ibadah sekolah minggu pagi hari ini. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Hidup tanpa Yesus seperti donat. Hidup tanpa Yesus seperti donat, seperti donat, seperti donat. Hidup tanpa Yesus seperti donat, ada lubang kosong di tengah hatiku. Hidup tanpa Yesus seperti donat, seperti donat, seperti donat. Hidup tanpa Yesus seperti donat, ada lubang kosong di tengah hatiku. Mendidih, mendidih di hatiku, mendidih di hatiku, mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu gembira, hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, mendidih, mendidih di hatiku. Hidup tanpa Yesus, hidup tanpa Yesus seperti donat, seperti donat, seperti donat. Hidup tanpa Yesus seperti donat, ada lubang kosong di tengah hatiku. Mendidih, mendidih di hatiku, mendidih di hatiku, mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu gembira, hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, mendidih, mendidih di hatiku. Mendidih, mendidih, mendidih di hatiku. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Tepuk tangan Yesus. 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 Yes, yes, yes. Kita mau lanjutkan lagu berikutnya yaitu Suka-sukamu Tuhan. Sungguh hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Asik-asik. Apa yang Tuhan mau lakukan, apa yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya ditinggikan. Sungguh hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Asik. Apa yang Tuhan mau lakukan, apa yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya ditinggikan. Semua jempolnya ke atas. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Sungguh hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidup
Tuhan mau lakukan, apa yang Tuhan mau inginkan. Asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya ditinggikan. Suka-suka, semua jempol di atas. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus ada kemenangan. Kita mau bawakan satu pujian, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Amin. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Amin. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Ku menang, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Sekali lagi katakan, Roh Kudus turun. Adik-adik, kita sudah memuji nama Tuhan. Kini tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Tante Indra mau minta Tante Ros buat berdoa. Yuk, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau sama-sama naikkan pujian, ku telah mati, dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Ya, yuk semua anak-anak nyanyikan pujian ini. Terima kasih Tuhan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti.
Jadilah padaku seperti, jadilah padaku, jadilah padaku seperti, jadilah padaku, jadilah padaku seperti yang kau ingini. Semua lipat tangan, semua tutup mata. Saat ini kita mau berdoa sebelum firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Meli. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini di mana kami boleh kembali memperingati hari Paskah Tuhan. Di mana Tuhan pada hari Jumat kemarin Tuhan kami boleh mengingat kembali di mana Engkau yang sudah mati bagi kami. Dan pada hari ini Tuhan kami boleh memperingati di mana Engkau bangkit bagi kami, memberikan kami hidup yang kekal. Biarlah Tuhan pada saat pagi hari ini kami mau Tuhan untuk hidup, mendapatkan kehidupan yang kekal bersama dengan Engkau. Oleh sebab itu ajarkan kepada kami untuk kami boleh mematikan setiap kedagingan kami, supaya hidup kami hidup yang berkemenangan. Kami boleh memperoleh kehidupan yang kekal di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, tiba saatnya kami mau mendengar firman-Mu. Engkau tolong kami semua untuk kami boleh mengerti akan makna Paskah yang Engkau berikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua kita yang siap mendengar firman Tuhan, anak-anak katakan amin. Shalom adik-adik semua, berjumpa kembali dalam acara Paskah Abi Raja Wali Cirebon. Adik-adik, kita diingatkan kembali di mana Tuhan Yesus rela dicaci maki, diludahi, disiksa, bahkan rela memberikan satu-satunya harta yang sangat berharga, yaitu hidupnya. Dengan nyawanya Tuhan Yesus rela mati di atas kayu salib supaya kita diselamatkan dan kematian dan memperoleh kehidupan yang baru. Apakah kehidupan yang baru itu? Yuk kita saksikan drama singkat yang berjudul Dengan Kematiannya Membawa Kehidupan. Ih, sebel. Masa tiap hari mesti sekolahnya online, terus sekolah minggu juga online? Bosen juga ya. Udah online sekolah, tugasnya online, ngerjain PR-nya online, terus sekolah minggu mesti online. Kayaknya hari ini aku bolos aja ya. Tapi mau ngapain ya? Aha, aku inget. Hari ini kan ada konser BTS. So, daripada dengerin guru sekolah minggu cerita, jenuh.com kan, akunya mau nonton konser aja. Oke, yuk kita cari deh konsernya. Ini dia konsernya. Wah, ganteng ya semuanya. Ini salah satunya nih ya. Kalau coba seandainya jadi pacar aku, betapa bahagianya aku. Yeay, dia ganteng sekali. Itulah kehidupan Ili yang hanya memikirkan dan mementingkan kesenangannya sendiri. Dia tidak mau belajar mensyukuri apa yang sudah Tuhan berikan dengan semua fasilitas yang ada. Yang terpenting bagi Ili adalah kesenangan hidupnya saja. Nah, ternyata di tempat lain juga ada seorang anak dengan gaya hidupnya sendiri. Aduh, udah jam 1 tapi nggak bisa tidur. Anaknya ngapain ya? Aha, aku main game aja deh. Mumpung masih jam 1. Yuk kita buka game dulu ya. Welcome Udah mulai. Mobile Legends. Ayo maju. 5 seconds till the enemy reaches the Aduh, battlefield. teman-teman Smash aku them. gimana sih? Wah. Yeay, first kill. Aduh, ini kenapa sih
sih? Woi, lu ngapain ngetrol? Aduh. Udah aku farming aja deh, aku farming. Ya. Tim aku kalah nih, cupu-cupu nih. Udah aku mau tidur aja. Besok lagi aja aku mainnya. Aduh, anak ya. Sudah jam berapa ini belum bangun? Tia, ayo bangun sayang. Tia, bangun. Sekarang sudah jam berapa coba? Nggak tahu, Ma. Kamu kan harus sekolah minggu. Ingat ini hari minggu loh sayang. Ayo bangun. 5 menit lagi deh, Ma. Aduh, 5 menit lagi. Aku baru tidur, Mama. Masih ngantuk. 5 menit lagi ya, Ma. 5 menit lagi. 5 Aduh, menit. anak dibangunin kok nggak bangun. Ayo Tia bangun. Sekarang sudah siang, ayo bangun. Janji 5 menit lagi bangunin aku ya, Ma. 5 menit Makanya, lagi. kalau malam jangan mainan game aja. Ya, Mama. Kalau pagi dibangunin susah sekali. Sekolah minggu itu yang terpenting. Ayo bangun sayang, bangun. Ya, Ma, bangunin aku 5 menit lagi. Janji. 5 Oke, menit lagi. 5 menit lagi harus bangun sekolah minggu ya. Mama Oke. nyelesainya punya dulu. Oke, aku Ya, lanjut janji tidur ya. Ma. Oke. Aduh, aku males banget sekolah minggu. Sekolah minggu lagi. Aha, aku mau main aja deh ke taman. Mau main game lagi, mau push rank lagi. Sekolah minggu, nanti lagi aja lah ya, males. Minggu depan lagi aja, masih ada minggu depan. Kalau push rank kan nggak bisa kapan-kapan, harus hari ini push rank. Nah, adik-adik, ternyata Tia tidak mau bangun untuk ikut sekolah minggu. Walaupun sudah berkali-kali mamanya membangunkan dia. Dia lebih senang membuang waktunya untuk main games daripada ikut sekolah minggu. Lalu bagaimana dengan kehidupan seorang anak yang sangat sederhana? Ia hanya punya handphone sederhana, tidak punya laptop, apapun yang dimiliki sangat minim dan sederhana. Aduh, jam berapa ini ya? Jam 7? Oh iya, hari ini kan hari Minggu. Aku harus ngikutin sekolah minggu online. Aku cek kuota dulu deh. Yah, kuotaku habis. Gimana ya caranya supaya aku bisa ikut sekolah minggu? Oh ya, aku numpang aja kali ya ke rumah tante buat bisa ikut sekolah minggu. Aku mandi dulu deh, siap-siap. Aduh, aku udah gak sabar ikut sekolah minggu hari ini. Ceritanya apa ya? Mandi dulu Walaupun dengan fasilitas adanya, Elsa tetap semangat dan bersungguh-sungguh mengikuti ibadah sekolah minggu dan mengerjakan tugas dengan baik. Ketika dengan semangat Elsa pergi ke rumah tantenya supaya bisa mengikuti ibadah sekolah minggu. Ternyata Elsa berjumpa dengan Ili dan Tia di sebuah taman. Halo teman-teman. Hai, Halo Sa. Elsa. Kalian lagi pada ngapain di sini? Aku sih lagi nonton konser BTS lah tuh. Keren-keren Wah. kan, ganteng-ganteng lagi. Elsa mau lihat enggak? Aku menang loh. Yeay, menang. Wah, keren. Iya dong, keren. HP aku baru soalnya, makanya bisa menang. Kalian udah pada ikut sekolah minggu belum pagi ini? Aku sih hari ini bolos demi nonton konser. Rugi kali kalau nggak nonton. Kalau push rank cuman hari ini doang. Kalau sekolah minggu kan masih bisa minggu depan. Tenang aja. Ya ampun teman-teman, harusnya kalian itu bisa ikut sekolah minggu loh, padahal HP kalian bagus. Bagus dong. Emangnya kamu HP-nya jadul? HP kita dong baru bagus lagi. Gak apa-apa sih, HP aku jelek, jadul, tapi kita harus tetap bersyukur gitu kan, walaupun Kenapa harus bersyukur? Iya. ya harus bersyukur, iya dong, karena Tuhan Yesus tuh sayang banget sama kita. Buktinya apa? Kalau Buktinya, sayang, HP-nya nggak bakal jelek. Bagus tuh, betul.
gitu? Tuhan Yesus tuh sayang banget loh sama kita. Dia aja tuh udah rela mati di kayu salib demi menebus dosa aku dan kamu semua. Walaupun HP aku jelek, jadul, tapi Tuhan Yesus sayang banget sama kita. Tuhan Yesus jauh lebih besar dan jauh melebihi apapun yang ada di dunia ini. Gitu teman-teman. Oh gitu. Gitu ya. Jadi Paham Mas Yan? Paham Apa sih? Aku nggak ngerti maksudnya apa sih? Aku masih nggak ngerti. daripada kalian nanya-nanya, lebih baik kita dengerin aja yuk Tante Meli mau bercerita tentang Tuhan Yesus. Boleh. Aku jadi penasaran deh. Ayo bareng yuk berangkat yuk. Yuk. Shalom anak-anak, kalian tadi udah lihat satu drama yang luar biasa. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita mau lihat satu video ini. Suatu hari, di sebuah warung sederhana di Pasar Keranggan, Kulon Tugu, Yogyakarta, aku mengamati dialog orang-orang yang ada di dalamnya. "Gratis, Mbok?" si Parjo bertanya heran. "Iya, kenapa? Makan saja apa yang kau mau." "Wah, terima kasih, Mbok. Terima kasih atas kebaikanmu." Si Mbok tersenyum riang ketika memperhatikan Parjo, langganannya yang biasa berhutang di warungnya, sekarang sedang menyantap makanan dengan lahapnya. Mungkin kali ini pria ini menikmati makanannya dengan tanpa beban karena gratis. "Jo, ya Mbok, ada apa? Apa ini hanya guyonan ya Mbok?" Parjo melongo ke arah si Mbok dengan bingung dan dengan mulut yang masih penuh dengan makanan. "Ini catatan bon kamu ya?" tanya si Mbok dengan tersenyum. "Iya Mbok, tapi aku nggak ada duit sekarang. Jadi aku belum bisa bayar Mbok." "Iya aku tahu, kamu memang selalu nggak ada uang akhir-akhir ini. Ya sudah, bon kamu sudah aku hapus," jawab si Mbok kembali dengan tersenyum. "Hapus?" teriak Parjo dengan terheran-heran. "Wah, lelucon apa lagi nih Mbok? Jangan bikin aku jantungan Mbok. Gratis saja aku sudah bingung. Lah sekarang bonku malah dihapus lagi." "Ya, kamu nggak perlu jantungan Jo. Terima saja." Hal ini telah membawa pikiran saya melayang jauh 2000 tahun yang lalu kepada karya penyelamatan yang telah dilakukan Kristus bagi kita. Mari kita simak firman Tuhan berikut ini. Roma 3 ayat 23 berkata, "Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah." Roma 6 ayat 23a berkata, "Sebab upah dosa ialah maut." Yohanes 3 ayat 17 berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Saudara, jika kita menyadari kita adalah orang berdosa, lalu kita tahu konsekuensi dosa adalah maut atau kematian kekal, maka mari kita respon kasih karunia Allah yang telah menghapus lunas semua dosa kita melalui kematian Kristus di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Semudah itukah? Jawabnya, ya. Syaratnya tidak kalah mudah. Cukup percaya dan terima dengan kesungguhan hati kita. Amin. Nah, anak-anak semua kita udah lihat bahwa kita semua sudah dibayar lunas. Dosa-dosa kita semua sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, Dia bawa tuh semua dosa-dosa kita dan sudah lunas. Oleh karena itu, kita juga harus mematikan perbuatan-perbuatan dosa kita. Seperti tadi yang ada di drama tadi. Nggak mau sekolah, males. Nggak mau ibadah, males. Apalagi tadi ada yang maunya
kepengenannya sendiri, maunya senengnya sendiri, gak mau memikirkan orang lain. Ada lagi yang maunya main game tanpa ukuran waktu. Nah, perbuatan-perbuatan itu harus semua kita matikan karena sudah ditebus oleh Tuhan Yesus dan sudah dibayar lunas. Nah, anak-anak, waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib, itu kita peringati sebagai hari Jumat Agung. Dan pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus bangkit. Pada waktu itu, ada beberapa ibu-ibu, mereka mau pergi ke kubur Yesus. Mereka membawa rempah-rempah, mereka mau merempahi jenazahnya Tuhan Yesus. Sambil di jalan mereka tuh ngobrol sendiri. Duh, nanti siapa ya yang menggulingkan batu yang segede gaban itu? Wah, iya ya, siapa ya? Tapi apa anak-anak, ketika mereka sampai di kuburan itu, loh, batunya sudah terguling dan kubur itu sudah terbuka. Ketika mereka lihat, wow, kuburnya kosong. Waduh, kemana Tuhan Yesus? Kok hilang? Dan ketika mereka melihat dan sedang terkaget-kaget kalau Tuhan Yesusnya hilang, mereka melihat malaikat di situ. Dan malaikat itu ngomong pada ibu-ibu ini, "Hai ibu-ibu, kamu nyari siapa?" "Aku nyari Tuhan Yesus, kok hilang?" Tuhan Yesus nggak ada di sini. Dia sudah bangkit dan kabarkan kepada semua murid-muridnya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Nah, anak-anak, kita hari ini memperingati ya hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus bangkit, Dia juga membawa kita semua yang dosanya sudah dihapus untuk juga bangkit. Dan tentunya bangkit dengan kehidupan yang baru dong, dengan kehidupan yang baru yang luar biasa. Tentu anak-anak tanya, "Tante, hidup yang baru seperti apa ya?" Nah, kita mau lihat. Kita singkat aja menjadi BTC. Wah, apa sih Tante BTC? Yuk kita lihat. B, kita bersyukur. Ada ayatnya ya, kita buka dulu di 1 Tesalonika 5 ayat 18. Kita baca ya, 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi dijelaskan untuk kita bersyukur kepada Tuhan. Ya iyalah, kita harus bersyukur karena Tuhan sudah rela mati buat kita. Seperti tadi di drama, Elsa itu bisa bersyukur meskipun HP-nya jadul karena dia tahu dia punya Tuhan yang telah menebus dosanya, bahkan telah memberikan nyawanya untuk supaya Elsa ini memiliki kehidupan yang kekal, kehidupan yang selamat sampai saatnya nanti bisa berjumpa dengan Tuhan di surga, memiliki kehidupan di surga nanti. Oleh karena itu, Elsa bisa bersyukur dan pengorbanan Tuhan Yesus ini nilainya lebih dari HP secanggih apapun. Itu yang B. Sekarang T. Apa itu T? T itu adalah taat. Kita lihat lagi ya ayatnya ya. Taat itu kita baca di 1 Petrus 1 ayat 14. 1 Petrus 1 ayat 14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Jelas sekali ya, kita taat, jangan lagi mengikuti gaya hidup, keinginan-keinginan yang dulu-dulu. Karena yang itu telah ditebus oleh Yesus dan kita diberi hidup yang baru. Nah, itu yang T, itu yang taat. Kita harus taat dan kita harus percaya akan seluruh firman Tuhan. Nah, yang ketiga, sih. Apa sih sih? Sih itu adalah kasih. Sih itu adalah kasih ya. Kita buka lagi di 1 Yohanes 4 ayat 19. 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Wow, luar biasa banget ya anak-anak ya.
Tuhan Yesus mengasihi kita ketika kita masih berdosa. Dia mengasihi kita terlebih dahulu. Masa sih kita yang telah ditebus dosanya, kita yang sudah begitu disayangi, dikasihi, kita nggak mengasihi dia? Kalau sampai kita nggak mengasihi dia, kayaknya aduh, kita ini bukan orang yang nggak berbudi ya, anak-anak ya. Karena Tuhan sudah begitu mengasihi kita dengan luar biasa. Oleh karena itu, dia layak untuk kita kasihi. Nah, firman Tuhan sampai di sini, kita mau ngapalin ayat dulu. Ada di 2 Korintus 5 ayat 17. Yuk, kita mau apalin ayatnya bersama-sama ya. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Firman Tuhan sampai di sini. Shalom. Shalom anak-anak Abi Raja Wali. Nah, untuk ibadah Fun Sunday edisi khusus pagi hari ini, kita ada lomba mewarnai dan lomba menghias telur Paskah dari masing-masing kelas. Yuk kita akan lihat bersama-sama hasil karya anak-anak Abi Raja Wali untuk lomba mewarnai dan lomba menghias telur Paskah. Tante percaya semua hasilnya pasti bagus-bagus banget. Yang pertama kita akan lihat hasil karya mewarnai dari gambar anak-anak kelas Indria. Berikutnya, kita akan melihat hasil karya dari anak-anak kelas Pratama untuk lomba mewarnai gambar. Nah, selanjutnya kita akan menyaksikan tayangan dari hasil karya anak-anak kelas Madya 1, kelas Madya 2, kelas Tunas, dan juga Happy Kid dalam lomba menghias telur Paskah.
untuk siapa saja yang akan menjadi juara dari masing-masing kelas setelah ibadah ini akan diumumkan oleh setiap guru masing-masing melalui WA call ya kepada anak-anak semua. Selamat Hari Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye.